it's already exceptional for Barcelona as a club to so shortly after the departure of a player like Messi, who was for all the players of my generation, who was the one of the key figures of our football era, to then so shortly after this player leaving already have potentially a player who can replace him. It's quite unique. So. Lihatlah bagaimana Lamine Yamal, Pau Cubarsí, dan deretan pemain La Masia lainnya bernyanyi. Ini adalah hal yang gak bisa dibeli klub manapun. Barcelona punya apa yang membuat tim ini begitu spesial? Membuat tim ini menjadi klub yang berbeda dari klub sepak bola manapun. Ketika talenta demi talenta terus dilahirkan tim Katalan. Musim ini mungkin akan jadi era baru dari kembalinya kejayaan skuad tim Blaugrana. Ketika deretan pemain La Masia jadi kunci di balik penampilan luar biasa Barcelona dalam menghancurkan kekuatan besar sepak bola Eropa. Seperti Bayern Munchen hingga yang terbaru menghancurkan Al Real di rumah mereka sendiri, Bernabeu. Sorotan pun makin banyak mengarah ke Barca, tak terkecuali dari para legenda seperti Lionel Messi sekalipun. Gak peduli berapa banyak bintang yang dikumpulkan tim El Real dalam membentuk skuad berjuluk Los Galacticos atau kumpulan para bintang, Barcelona selalu punya senjata yang secara mengejutkan muncul untuk menghancurkan tim El Real. Mulai dari era Ronaldinho yang hadir sebagai mimpi buruk Madrid di era Los Galacticos Jilid 1 dengan Beckham, Ronaldo Nazario, dan Zidane, atau era Messi yang jadi mimpi buruk Madrid lebih dari 1,5 dekade saat menghancurkan era Bale, Benzema, dan Cristiano. Terbaru saat Madrid menciptakan Los Galacticos Jilid 3 mereka dengan Mbappe, Vini, dan Bellingham, Barca secara mengejutkan seolah mengulang sejarah yang sama dengan memunculkan calon penerus Ronaldinho dan Messi ketika Lamine Yamal benar-benar menghancurkan skuad Los Galacticos El Real. Tanda bahaya yang dikirimkan Lamine Yamal pada Real Madrid sendiri tergambar di partai perdana El Clasico musim ini, di mana Los Galacticos El Real tak mampu menghentikan hegemoni era baru tim Barcelona di bawah Hansi Flick. Lamine yang di laga itu bermain bersama Rafinha dan Lewy di lini serang, sukses menciptakan 1 gol untuk membantu Barcelona meraih kemenangan 4-0 atas tim El Real, dengan Lewy menciptakan brace dan Rafinha mencetak 1 gol penutup. Kemenangan 4-0 di Bernabeu yang kemudian membuat banyak penggemar di dunia percaya jika Barca telah kembali ke level permainan terbaik mereka setelah musim buruk yang panjang semenjak ditinggalkan oleh Lionel Messi. Di mana hal itu jugalah yang juga memicu komentar dari para bintang dan legenda dunia, layaknya Leo Messi yang juga mengirimkan pesan menarik melalui komentar yang ia tinggalkan di postingan akun Barcelona. "What a beautiful victory," tulis akun Leo Messi. Melihat bagaimana Leo Messi mengapresiasi kemenangan Barcelona atas Real Madrid dengan skor 4-0 di Bernabeu, kami percaya bahwa Messi melihat jika ada yang spesial di tim ini. Ada hal yang membuat Barca kembali menarik untuk disaksikan. Hal yang kemudian disebut oleh legenda Arsenal dan timnas Prancis, Thierry Henry, dengan mengatakan jika ia seolah melihat Barca di era 2011, di mana Lamine Yamal yang bermain seperti Messi dan Rafinha bermain seperti Ronaldinho, dan Pedri bermain layaknya Iniesta. Barcelona telah berubah menjadi tim yang berambisi untuk membalas dendam. Setelah menghadapi Bayern, kini giliran Real Madrid. Yamal menunjukkan gaya bermain yang mengingatkan kita pada Messi. Rafinha mewujudkan bakat Ronaldinho
dan Pedri menyalurkan kecemerlangan Iniesta. Seolah-olah saya sedang menonton Barcelona pada tahun 2011. Tim ini telah kembali seperti sebelumnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka akan memenangkan segalanya dan tim manapun yang berada di depannya akan menderita hal yang sama, ungkap Thierry Henry, sumber Mundo Deportivo. Dalam ulasannya, Henry menilai jika Barcelona seolah kembali di era keemasan Barca di tahun 2010-2011, di mana saat itu Barca menjadi tim yang tak terkalahkan. Mereka memenangkan La Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey, menjadi tim yang sangat ditakuti. Bahkan disebut-sebut sebagai tim terbaik dalam sejarah. Lionel Messi and Iniesta onside. Vidal 3-0. Another typical Barcelona goal. Another typical Barcelona performance. Kembali di musim ini, selain mampu menghancurkan Bayern 4-1 yang diikuti oleh Madrid 0-4, satu hal lain yang membuat Barca akan sangat menakutkan di masa depan adalah fakta jika skuad Barca saat ini didominasi oleh para pemain yang baru berusia 17 hingga 21 tahun. Lamine Yamal yang sudah sangat matang, baru 17 tahun teman-teman, begitupun dengan Pau Cubarsí. Sementara itu Pedri, Casado, Balde hingga Fermin semuanya masih 21 tahun. Dan kami pikir inilah yang membuat masa depan Barca benar-benar sangat cerah. Era baru sudah disiapkan dengan matang, dan Madrid jelas tegas dalam ancaman tersebut. Saat sentuhan Messi seperti pada gambar ini, membuat para pemain tersebut bersinar. Musim ini Hansi Flick memang sukses mengubah tim Katalan. Ia sukses memadukan taktik filosofinya dengan deretan pemain La Masia, yang kemudian disebut sebagai Flicky Flaka oleh media di Spanyol. Tapi lebih dari itu, jika kita bahas secara detail, Hansi Flick telah mencapai sesuatu yang benar-benar luar biasa selama waktu singkatnya di Barcelona. Kemenangan kontra Madrid di Bernabeu adalah kemenangan yang mengakhiri 42 laga kandang tak terkalahkan mereka, dengan 6 pemain La Masia ada di starting line-up. Soal taktik, ia adalah orang yang belajar dengan sangat baik, di mana jebakan offside Barcelona musim ini adalah hasil ia mempelajari Johan Cruyff. Bagaimana ia merawat para pemain sebelum dan pasca bertanding juga jadi menarik. Dan terakhir, bagaimana pendekatannya pada tiap pemain membuat Flick bisa membantu mereka untuk menunjukkan level sepak bola terbaiknya. Kini seperti sudah kita katakan, Barca punya semua aspek untuk mengalahkan tim manapun. Di La Liga, tim ini adalah tim di posisi pertama dengan 30 poin dan 37 gol dari 11 laga saja. Dan jelas, Barca punya peluang besar untuk memenangkan La Liga musim ini. Bahkan meski kita tahu Liga masih panjang. Sedangkan di Liga Champions, kami pikir kita akan menantikan laga-laga seru Barca selanjutnya. Ketika Bayern sudah dikalahkan, laga yang paling dinanti adalah pertarungan mereka menghadapi Manchester City di fase knockout. Ya, jadi itulah cerita di balik kembalinya Barca yang menakutkan, Barca yang tak lagi bisa dianggap sebelah mata oleh tim terbaik Eropa sekalipun. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.